itu untuk mendesain atau menemukan konsepnya, sehingga inilah yang memang diharapkan masuk ke dalam modul dan menjadi referensi oleh guru-guru lain yang ada di sekolah-sekolah di Aceh. Yang pertama sekali, ya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Ajis, itu ada latar belakangnya. Itu dari latar belakang musibah yang timbul, yang disebabkan, yang mengakibatkan timbulnya banyak korban. Kenapa timbulnya banyak korban? Karena kurang pemahaman dan pengetahuan daripada warga masyarakat, dan khususnya bagi siswa atau peserta didik yang ada di sekolah-sekolah. Ya, untung saja pengalaman kita pada tahun 2004, kejadian itu bukan kejadian pada hari sekolah, tetapi pada hari libur. Bagaimana kejadiannya kalau andai kata musibah itu pada hari sekolah? Mungkin akan lebih besar lagi musibah korban yang terjadi. Maka dasar pengalaman itu, maka timbullah suatu pemikiran yang dilahirkan dengan gagasan. Tentunya ini mengarah kepada tujuan. Pada tujuan, kemudian pada sasaran daripada modul ini diciptakan. Kemudian bentuk-bentuk konten, walaupun juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Syarifuddin, yang ingin disampaikan. Jadi dalam hal ini berdasarkan dasar rencana pembentukan modul ini tentunya dengan suatu tujuan yang ingin diharapkan. Yang pertama adalah membangun budaya siaga di sekolah dan budaya aman di sekolah, sehingga dengan adanya budaya siaga dan aman di sekolah, dengan kita waspada terhadap bencana yang akan mungkin timbul. Itu harapan yang diharapkan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas daripada institusi sekolah dalam hal ini, karena memang warga yang menjadi sasaran pokok dan sasaran utama itu adalah para warga sekolah dalam hal ini, yaitu peserta didik. Jadi lebih mengintensifkan terhadap peran sekolah dalam menyiapkan budaya sadar bencana, kesiapsiagaan tadi. Oke, ini berupa cuplikan yang terlihat di monitor kita. Ini salah satu bentuk nantinya yang akan diaplikasikan dalam biasanya tindak lanjut daripada teori-teori tentang bencanaan yang dilakukan di sekolah nantinya. Oke, apakah Pak Jul antara isi atau konten daripada secara umum antara materi yang terdapat dalam jenjang pendidikan menengah dengan sekolah dasar untuk bencana itu sama, atau memang agak berbeda-beda tergantung kemampuan daya serap atau daya jangkau siswa? Dari segi konten materi pada dasarnya itu mempunyai kesamaan. Tapi penekanannya itu yang berbeda. Di mana kalau tingkat SD itu adalah pemberian pemahaman tentang sistem bencana, jenis-jenis bencana, dan resiko yang ditimbulkan daripada bencana itu sendiri. Sedangkan untuk jenjang SMA ini kita ingin tekankan pada aktivitas mereka, aktivitas bagaimana mereka melakukan antisipasi terhadap bencana bila terjadi. Bagaimana dalam membantu orang bila ada bencana ini. Bagaimana kesiapsiagaan yang harus disiapkan oleh siswa-siswa pada jenjang SMA ini untuk menghadapi bencana tersebut. Maka oleh karena itu untuk pada jenjang SMA ini juga ada beberapa konten seperti yang telah disampaikan oleh Pak Syarifuddin tadi. Jadi sini ada beberapa konten tambahan. Yang pertama, kita berikan kepada para siswa di jenjang SMA ini berupa pengetahuan tentang pentingnya kelompok pengurangan risiko bencana di sekolah, yang nanti dikenal dengan istilahnya itu KPRBS pada masing-masing unit sekolah. Jadi mereka ini kita rekrut dari komponen-komponen siswa yang ada di sekolah, dari berbagai unit kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Baik mereka dari pramuka, dari PMR, dari PKS, dari OSIS, dari tim TPCA, jadi mereka nanti kita gabung dalam suatu kelompok yang siap terhadap pengurangan risiko bencana, yang siap memberikan aba-aba dan siap membantu. Jadi kelompok ini nantinya yang kita menjadi ujung tombak di sekolah apabila ada bencana. Jadi pelibatan dari awal terhadap kelompok-kelompok ekstrakurikuler tadi sebagai bentuk
mengintensifkan akan kesiapsiagaan terhadap jika terjadi bencana di sekolah tersebut. Saya kembali ke Pak Aziz. Pak Aziz, ini kan saya ingin tanyakan, apakah modul kebencanaan ini sekarang menjadi salah satu kebijakan di pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan untuk masuk dalam kurikulumnya, ataukah ini hanya bagian yang terpisahkan sehingga sekolah-sekolah pada dasarnya boleh memilih untuk memberikan materi-materi ini dalam pelajaran-pelajaran, ataukah memang ini suatu kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di lingkungan pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikannya? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau kita lihat konten kayak Pak Jul bilang, itu kami juga lagi membuat suatu keputusan apakah produk hukum yang akan nanti kita sebarkan kepada seluruh kabupaten kota agar di sekolah itu wajib melaksanakan kurikulum kebencanaan. Artinya sekarang belum ada, Pak Aziz? Lagi kita sudah di Biro Hukum. Insya Allah mungkin dalam minggu ini sudah siap. Sesuai dengan schedule kita, kegiatan kita semuanya yang akan kita laksanakan, sehingga panduan atau buku-buku yang telah kita pedomani untuk anak-anak kita, didik kita semuanya telah terrealisasi, sehingga kurikulum ini wajib dilaksanakan di kabupaten kota. Walaupun anggaran pada dasarnya khusus bermuara ke sana, itu memang harus dianggarkan pada APBK kabupaten kota. Nah, itu kewajiban pemerintah daerah. Oke. Dan menurut Anda apakah ini akan karena ini persoalan anggaran ini kan sudah ditanggung daerah, berarti dibutuhkan visi yang tepat dari daerah setempat untuk sadar akan bencana. Bagaimana dengan daerah-daerah yang katakanlah tidak rawan bencana misalnya? Kalau kita lihat dari strategi dan geografisnya Indonesia, khususnya kita Aceh, itu memang rawannya akan garis lintang kebencanaan. Ya, supermarketnya kebencanaan. Memang itu semuanya kehendak yang di atas. Kalau memang beliau tidak mengizinkan, apapun tidak akan terjadi. Tapi kesiapsiagaan kita yang telah memang kita terletak pada garis cobaan, sebetulnya kesiapsiagaan kita harus tinggi. Yang dimulai itu dari, kalau memang kita mulai per kabupaten itu, kalau memang Aceh Tengah longsor, sampai dengan PD Jaya, PD Aceh Utara banjir, Sabang akan gempa, Banda Aceh kita gempa, Aceh Barat juga kayak gitu. Kalau Aceh Tamiang itu kebakaran, Semelu akan budaya semong, gempanya juga, adatnya juga mental, sehingga turun temurun ya. Nah, kategorinya sekarang kenapa harus kewajiban itu harus diintegrasikan. Nah, sehingga kalau memang telah turun nanti suatu produk hukum dari Gubernur Aceh, agar kabupaten ini sudah kuat untuk dianggarkan. Karena kalau memang kita bebankan pada provinsi semuanya, mungkin tidak juga akan tercipta. Oke, karena ada pos lain yang mungkin terkurangi. Ya, betul. Bisa saja pengadaan buku-buku lain yang bisa terpotong dengan adanya pengadaan ini, Pak Aziz ya. Tapi yang pasti sekarang pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan sedang menunggu adanya regulasi yang menyangkut tentang ini, sehingga kalaupun nanti di daerah harus mengeluarkan dana melalui APBK-nya, ada referensi hukum, ada panduan hukum yang mereka bisa pakai untuk penggunaan dana setempat, Pak Aziz ya. Kita berharap bahwa proses ini bisa segera turun. Saya kembali ke Pak Syarifuddin. Pak Syarifuddin, kan yang tadi kita diskusikan, bencana ini ada beberapa tipe. Saya yakin yang didesain dalam modul adalah mulai dari proses banjir, tsunami, atau tanah longsor dan sebagainya, tergantung daerah setempat. Nah, apakah materi-materi yang disusun dalam modul tersebut itu memang berdasarkan jenis bencana, atau gambaran yang disampaikan adalah kesiapsiagaan secara umum, atau dia berdasarkan faktor kebencanaan itu, jenis kebencanaan? Dalam penyusunan modul itu kita sudah menyusul, saya kira sudah sangat lengkap. Bila kita melihat di daerah kita, terutama di Aceh, itu pertama menyangkut dengan gempa dan tsunami. Itu dasar situ sebenarnya timbul ini. Lalu kami juga berpikir, bukan hanya ini saja yang dikatakan dengan bencana, tapi hal-hal lain pun juga termasuk bencana. Misalnya tanah longsor, banjir. Termasuk kepada
Wabah penyakit juga. Itu juga disusun. Itu juga disusun, karena ini juga merupakan suatu risiko bencana yang akan diterima oleh masyarakat nanti. Jadi ada beberapa hal itu, kita sampai dengan 9 hal itu yang sudah kami susun kalau tidak salah. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Syarifudin, ada pemirsa yang bergabung, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Junaidi nih, Pak. Di mana Pak Junaidi? Di Aceh itu saya, Kecamatan Pantiga Aceh Besar. Oke, silakan Pak. Saya cukup sering ya tentang modul kebencanaan ini ya. Kalau bisa kepada Dinas Pendidikan Aceh, ini kebetulan di saat setelah kejadian tsunami, ini ada guru-guru di daerah, khususnya di Aceh Barat. Kebetulan saya dulu tugasnya di Aceh Barat, Pak, tapi sekarang sudah ke Aceh Besar. Nah, ini ada guru-guru yang sudah diberdayakan oleh NGO di saat itu, kalau nggak salah saya itu Dennis Rekros dari Denmark. Nah, ini kami ada dilakukan pelatihan, kalau nggak salah itu 3 bulan ya. 3 bulan selama pelatihan, dan juga kami langsung praktek di tempat tugas di sekolah. Yeah. Nah, ini saya rasa nanti di saat pemerintah provinsi untuk turun ke daerah, ini bisa diberdayakan guru-guru ini, Pak, didata kembali mungkin ya, didata kembali guru-guru yang sudah mengikuti program ini, kemudian juga lengkap dengan modul, Pak. Tapi sayangnya saya kemarin lupa saya bawa modulnya di saat saya pindah ke Aceh Besar ya. Ini modulnya kalau nggak salah saya tebal nih, Pak ya. Mungkin bisa diintegrasikan dengan modul-modul yang diciptakan oleh pemerintah Aceh. Yeah. Nah, ini mohon ini kalau bisa ya direkrut kembali guru-guru yang sudah diberdayakan. Mungkin nyambung nanti, Pak. Nah, karena saya lihat, karena saya sudah terlibat di lapangan, saya rasa ini sangat bagus program ini yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh. Alangkah sayangnya kalau tidak diberdayakan kembali, tidak dipakai lagi ini guru-guru yang sudah diberdayakan, yang sudah berpengalaman, karena lama, kalau nggak salah saya itu sampai 6 bulan kami itu programnya itu. Kemudian ada juga dikasih sedikit intensif, kemudian juga dikasih untuk anak-anak itu ada minuman seperti Bima Fika seperti buah-buahan itu dikasih. Itu yang saya harapkan, karena saya lihat itu sangat bagus dalam memberi traumatis ya, untuk membantu anak-anak yang traumatis di saat tsunami ya. Itu Pak, cuman pesan saya kalau bisa itu direkrut kembali. Mungkin setiap daerah itu ada, Pak. Khususnya yang saya tahu tuh di daerah Aceh Barat itu ada, khusus di SD Negeri Pocontan Melabu itu ada berapa orang lagi itu. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Pak Syarifudin tadi untuk melanjutkan sebelum menjawab pertanyaan ini ya. Artinya Pak, bahwa semua elemen dari kebencanaan yang memang rawan terjadi di Indonesia, khususnya di Aceh, itu memang sudah dimasukkan secara komprehensif dalam modul tersebut. Dan apakah ada dikhususkan dengan daerah-daerah yang memang punya karakteristik kebencanaan yang berbeda? Kalau misalnya untuk pantai timur cenderung memang banjir menjadi langganan bencana yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di sana. Kemudian di Aceh Tengah cenderung pada tanah longsor dan sebagainya. Kemudian barat selatan bisa juga banjir atau bencana-bencana lain, letusan gunung berapi dan sebagainya. Apakah dijabarkan berdasarkan teritorial daerah masing-masing ini, Pak? Dalam penyusunan, kami menyusun bahan. Siap kami susun bahan, lengkap semuanya. Itu kemudian sosialisasi. Waktu kami sosialisasi, kami melihat kondisi daerahnya di mana. Kalau misalnya ini daerah Bedal Meriah misalnya, atau Takengon, kami beranggapan ini yang paling sering terjadi di sini adalah tanah longsor. Maka di situ dalam sosialisasi itu dibuat pelatihan-pelatihan tentang menghindari daripada tanah longsor. Ya. Demikian juga kalau ada daerah seperti Aceh Timur misalnya banjir, hal ini yang paling banyak tekanannya. Nah, kenapa? Karena memang situasi di situ yang memintanya supaya ini lebih siap si masyarakat untuk menghadapi terhadap bencana-bencana yang akan terjadi, yang sudah sering terjadi. Itu yang kami lakukan. Oke, artinya
Walaupun memang penjabaran dalam modul merata terhadap jenis-jenis bencana yang dihadapi di Aceh, tapi dalam proses sosialisasi memang dititik beratkan pada bencana yang memang rawan di daerah setempat, Pak Jo. Ini sangat sesuai dengan keadaan masyarakat sekitar sehingga mereka lebih cepat preventif ya. Oke, saya ke Pak Jul. Ini juga menindaklanjuti pertanyaan Pak Junaidi tadi sebelumnya. Nih Pak Aziz juga menjawab. Kita ingin tahu nih Pak Jul, sebenarnya siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan modul ini? Apakah guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah yang tadi memiliki variasi bencana yang berbeda juga diundang untuk memberikan masukan-masukan terhadap modul ini? Ataukah ini digarap secara simultan oleh semua dinas pendidikan yang ada di Aceh begitu? Kenapa Jo? Menurut hemat saya, memang dalam penyusunan modul